Mas Juna tidak ada di sini. Lalu kemana dia? Seharusnya di jam segini ia berada di kantor. Pergi kemana Mas Juna, Pak? Tanyaku kepada lelaki berumur kepala 4 tersebut. Dari tadi pagi memang belum datang, Bu, jawabnya dengan tenang. Mas Juna tadi pagi-pagi sekali sudah berangkat, Pak. Kemana ya? Saya kurang tahu, Bu. Akhir-akhir ini pun Pak Juna sering telat masuk kantor. Jelas lelaki berperut buncit itu dengan wajah yang mulai gusar. Apa? Sering telat? Aku mengingat setiap pagi ia berangkat dari rumah dan tidak pernah sekalipun melewatkan jam kantor. Lalu, kenapa berbanding terbalik dengan perkataan orang tua yang sudah kuanggap sebagai keluarga ini? Perbuatan Mas Juna dengan membohongiku semakin membuat hatiku termas sakit. Apakah semua yang dikatakan wanita tadi benar? Lalu aku teringat tadi pagi percakapan kami tentang telepon Pak Abdul, tentang anak yang memanggil Papa. Iya, Bu, Pak Juna sering telat. Bahkan tak jarang Pak Juna mencancel pertemuan dengan tamu penting dan juga klien lainnya. Jelas Pak Abdul lebih rinci tentang kebohongan suamiku. Tidak habis pikir, kenapa Mas Juna membohongiku? Bukankah sikapnya selama ini sangat manis? Salah satunya yang sangat membuatku terkesan, membuatkan makanan setelah bekerja seharian. Lalu aku akan memintanya menyuapiku karena tak mau makan kecuali dari tangannya langsung. Semakin dipikirkan, semakin meyakinkan perkataan wanita tadi. Keponakan Pak Abdul tadi pagi tidak sengaja menelpon nomor suami saya. Apa dia baik-baik saja? Aku ingin memastikan apa benar yang dikatakan Mas Juna tadi pagi. Keponakan, jawab Pak Abdul dengan pertanyaan juga. Dia mengerutkan keningnya dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Iya, keponakan Pak Abdul. Aku mengulang karena pria tua di hadapanku ini terlihat sangat kebingungan. Maaf, Bu Alena, saya tidak tahu apa yang Ibu maksud. Meskipun saya punya keponakan, tapi mereka tidak tinggal dengan saya. Seperti disambar petir di siang bolong, hatiku mencelos, semakin meyakini bahwa perkataan wanita tadi benar adanya. Aku merasa ada yang menghimpit dadaku dengan batu yang sangat besar, dan yang perlu aku lakukan hanya mendorong batu tersebut agar tidak menghalangi jalan nafasku. Lalu yang menelpon memanggil Papa tadi siapa? Dan tadi pagi sampai sekarang saya tidak ada menelpon Mas Juna sama sekali. Lanjutnya menjelaskan, seperti diiris sembilu. Hatiku semakin sakit mendengar penjelasan Pak Abdul. Bukan itu yang membuatku sakit, tapi kenyataan bahwa Mas Juna membohongiku. Bukan sekali. Pikiranku mulai dipenuhi
oleh wanita tadi. Apakah selama ini Mas Juna menemui wanita itu? Terima kasih Pak, informasinya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Aku menundukkan kepala sambil berjalan ke arah luar kantor. Ada yang berbisik-bisik tentangku di belakang sana. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi sekilas ku dengar mereka berbicara mengasihaniku karena perbuatan Mas Juna. Sebenarnya mereka mengetahui kelakuan Mas Juna sampai mana. Entahlah. Kulangkahkan langkah kaki lebar-lebar karena tidak mau mendengar kasakusuk yang membuat hatiku semakin yakin bahwa Mas Junaku akan diambil oleh wanita itu. Kata-kata manis yang Mas Juna ucapkan setiap hari membuatku lupa melihat kegiatan suamiku di luar sana. Harusnya aku waspada dengan sikap manisnya selama ini, karena terlena dengan sikapnya yang membuatku mabuk kepayang itu, membuatku lupa bahwa papaku tidak pernah untuk menyetujui pernikahan kami pada 2 tahun yang lalu. Karena kata papa, ia bisa melihat kalau Mas Juna bukan pria yang tepat untukku. Aku menyetir mobilku membelah jalanan kota. Semakin siang semakin padat saja, karena ini masuk jam makan siang. Aku hanya berputar-putar di jalanan, seperti kepalaku yang mulai berputar, berpikir bagaimana cara menemukan keberadaan Mas Juna. Karena ditelepon pun tidak diangkat, di WA pun hanya centang 2 tanpa dibacanya. Teman Mas Juna, aku tidak pernah mengetahui teman dari suamiku ini, karena ia tidak pernah mengenalkannya atau izin sekedar nongkrong dengan kawannya pun tidak pernah. Mas Juna sering di rumah denganku, karena baginya aku adalah segalanya. Perut yang lapar belum terisi dari tadi pagi menuntut diisi. Aku pun menepikan mobilku di sebuah resto yang cukup terkenal enak di kota ini. Aku harus mengisi tubuhku agar lebih bertenaga mencari keberadaan Mas Juna. Kulangkahkan kaki dengan gontai setelah menutup pintu mobil dan melangkah masuk ke restoran tersebut. Suara lonceng di bagian pintu depan ketika dibuka menandakan kalau ada orang yang baru masuk ke dalamnya, karena sudah masuk jam makan siang. Resto ini pun cukup ramai yang berkunjung. Aku pun mengedarkan pandangan untuk mencari tempat, alih-alih mendapatkan meja yang kosong. Aku menangkap sosok yang aku kenal dengan seorang wanita yang tidak aku kenal. Wanita tadi pagi yang datang ke rumahku, dan pria yang membuatku jatuh cinta selama 2 tahun ini. Mas Juna. Bersambung.